Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rjukna fahman nabiyyin wa hifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal ardo binur syamsika abana amada birahmatika ya arhamar rahimin. Baik teman-teman Facebook dan YouTube, kita lanjut pembahasan kitab Imam Al-Ghazali ya, atau Abu Hamid Al-Ghazali, Tahafut Al-Falasifah. Kita lanjutkan Muqaddimatun Saniyatun. Kemarin kita sudah membahas perdebatan kedua para filsuf itu, mala yastumu mazhabihim pihi asla'am min usuliddin. Jadi tidak ada kaitannya perdebatan para filsuf itu dengan prinsip-prinsip atau pokok-pokok agama. Nah, maka dalam hal ini Imam Al-Ghazali di dalam menyikapi ya perdebatan yang tidak ada kaitannya dengan pokok-pokok agama, karena ini menyangkut masalah namanya pengamatan observasi terhadap fenomena alam. Kata Imam Al-Ghazali pada alinea kedua, wa hadza alpanu aidun lasna nahudu fi ibtalihi izala yata'allaqu bihi gurdun. Jadi kita tidak perlu memperdebatkan hal-hal yang memang sudah aksiomatik dan sudah diteliti oleh para ahli ya, seperti bumi bulat ya, bentuk bumi. Jadi tidak usah didebat ya, karena memang ini sudah hasil penelitian ya, dan para filsuf dengan ulama-ulama muslim abad pertengahan menelitinya itu memang, kata Imam Al-Ghazali, melalui langkah-langkah yang ditempuh, dan ini sejalan ya dengan sikap atau metode ilmiah ya, tingawitan mengamati yuhbir bisababiha ya, menginfokan sebab-sebab munculnya fenomena alam ya. Di sini kan yang disebut dua, gerhana bulan dan gerhana matahari. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, ketika kita menggunakan hujah atau dalil agama untuk menyangkal atau menyanggah hal-hal yang sudah diteliti secara mendalam dan sudah menjadi hal aksiomatik ya, justru itu kata Imam Al-Ghazali, faqad jana ala dini wa du'afa amrihi amrahu ya, itu sama dengan melakukan tindakan jahat terhadap agama dan melemahkan sendi-sendi agama. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara la ayatani min ayatillah la yakhsifani limautin ahadin wala lihayatihi. Fa iza ra'aitum zalika fabja'u ila dzikrillahi wassalah. Fa kaifa yulaimu hadza ma qalu? Qulna wa laysa fi hadza ma yunaqidu ma qaluhu iza laysa fihi illa nafyun wa qaul kusufi la mautin ahadin aw li hayatihi wal amri bisolati indahu. Di bagian alinea ketiga 1, 2, keempat ya, ke 1, 2, 3, 4, kelima ya, alinea kelima Muqaddimatun Saniyatun atau muqaddimah kedua ini, Imam Al-Ghazali membahas karena di zaman itu banyak sekali ya orang yang dengan mudah menggunakan hadis. Hadis itu kan sumber hukum kedua ya setelah Al-Quran. Jadi si hadis itu banyak yang ditambah-tambah lah ya, ditambah-tambah dengan maksud untuk menyanggah hal-hal yang memang saat itu menjadi aksiomatik ya, atau sangat ada hubungannya dengan hasil pengamatan atau penelitian yang kata Imam Al-Ghazali
handasiyatun, hisabiyatun, matematis, dan geometris sekaligus astronomis ya. Nah, Imam Al-Ghazali mewanti-wanti lagi di alinea kelima ini, fa in qila, jika dikatakan faqad qala Rasulullah telah bersabda, inna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamaru, dan bulan, la ayatani, kedua-duanya adalah tanda-tanda atau bukti ya, kedua benda ini, min ayatillah, dari ayat-ayat Allah, la yaksifani, tidak ada kaitannya, limautin, dengan kematian ahadin, seseorang, wala lihayatihi, dan juga tidak ada kaitannya dengan kehidupan seseorang. Faiza, ketika ra'aitum, kamu itu melihat atau mengamati zalika, ayat-ayat itu ya, ayat-ayat yang dimaksud itu syams ya, matahari, wal qamar, dan bulan. Ketika kalian melihat kedua ayat itu, fabja'u, di sini zalika bisa juga dirujuk kepada dua fenomena alam yang saya sebutkan tadi ya, gerhana bulan dan gerhana matahari. Ketika kalian melihat dua fenomena alam itu, fabja'u itu maka lakukanlah atau segeralah, ila zikrillah, mengingat Allah, wassolati, dan sholat. Makanya di dalam Islam ketika ada gerhana bulan dan gerhana matahari itu dilakukan sholat sunat ya, sholat kusuf dan khusuf. Nah, jadi kata Imam Al-Ghazali ya, ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, inna syamsa wal qamaru la ayatani min ayatillahi la yakhsifani limautin ahadin wala lihayatihi, bahwa fenomena alam seperti halnya gerhana bulan dan gerhana matahari ini tidak ada sangkut pautnya dengan kematian atau hidupnya seseorang ya. Ini kan hadis ini muncul atau asbabul wurudnya ketika anak Nabi Muhammad, Ibrahim, itu meninggal, dan saat meninggal itu bertepatan dengan peristiwa alam ada gerhana matahari. Karena di masyarakat Mekah saat itu sangat kental dengan hurapat dan tahayul, orang Mekah yang notabene itu memusuhi Nabi Muhammad ya, bahagia ya ketika kematian Ibrahim itu, anak Nabi Muhammad yang saat itu baru berusia 17-18 bulan lah, itu bahagia. Dan bahagia atohnya bahwa mungkin begini ya ucapan mereka, tuh tingali cina, kematian anak Muhammad pun itu disertai dengan fenomena gerhana matahari. Jadi akibat gerhana matahari inilah katanya anaknya Nabi Muhammad meninggal. Padahal kata Nabi langsung dijawab ya, inna syamsa wal qamaru la ayatani min ayatillahi la yakhsifani limautin ahadin wala lihayatihi, bahwa adanya matahari, adanya bulan, bintang, dan benda-benda angkasa lainnya itu tidak ada sangkut pautnya dengan kematian ataupun kehidupan seseorang ya. Meskipun di masyarakat kita, bahkan di dunia itu ya, di dunia mitologi itu sangat kental sekali keterikatan atau keterhubungan benda-benda angkasa itu dengan ramalan nasib kan. Makanya ada zodiak, kemudian ada astrologi ya. Kalau astrologi itu kan ramalan bintang ya. Kalau astronomi itu ilmu yang mengajarkan pengamatan benda-benda angkasa atau benda-benda yang ada di langit lah. Astro itu kan bintang ya. Masih dipegang saat ini oleh orang modern pun ya, masalah zodiak, kemudian masalah keterhubungan manusia dengan konstelasi langit ya. Karena memang begini ya, di dalam kehidupan ini kita memang tidak sepenuhnya bisa menangkal hal-hal yang sifatnya kita pandang mitos. Karena sebelum era logos ya, kalau logos itu kan sudah ke penalaran ya, kehidupan mitos ini menjadi tren di masanya ya. Bahkan sampai saat ini pun
masyarakat di kita masih meyakini atau mempercayai adanya mitos ya. Seperti misalkan kalau kita membaca satu buku trilogi Ronggeng Dukuh Taruk ya, karya Ahmad Tohari, itu yang ketiga kalau tidak salah itu kan bukunya itu Lintang Kemukus Dini Hari ya. Lintang Kemukus itu pamima komet lah ya. Jadi ketika ada komet Janari ya atau dini hari itu oleh masyarakat Nusantara saat itu dipandang sebagai pertanda yang tidak baik. Makanya kan ketika menjelang Gestapo ya G30 September PKI ya, kudeta yang dilakukan oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia itu ditandai ketika awal September tahun 65 kalau tidak salah itu muncul bersamaan dengan kemunculan komet ya atau lintang kemukus pas waktu Janari ya. Nah, banyak yang saat itu percaya bahwa kemunculan bintang seperti komet, bintang berekor ya, sebetulnya bukan bintang ya, itu ya, benda angkasa yang mengelilingi, ada lintasan lah seperti komet, Halley ya dan lain sebagainya. Itu dipandang sebagai tanda tidak baik atau pertanda akan munculnya malapetaka. Dan entah kenapa ketika tanggal 30 sampai tanggal 5 Oktober ya, 30 September muncullah malapetaka itu. Ini adalah malapetaka yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sebetulnya ya. Nah, terhadap ramalan-ramalan ataupun palakiah ya atau mitos tentang hal itu, kita memang tidak sepenuhnya dapat mengelak. Karena apa? Karena ternyata orang tua dulu itu sudah sebetulnya memahami keterhubungan antara manusia dengan alam semesta ini, meskipun ya mungkin tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kita kenal ilmiah saat ini. Tapi kalau kita amati, kita cermati, kita rumus ya, kita permulakan, ternyata apa yang diamati oleh para astronom seperti halnya Ibnu Sina, kemudian Al-Farabi, Al-Battani ya dan Al-Biruni juga memang dilakukan oleh masyarakat di timur. Mereka kan dengan melihat bintang saja bisa menganalisa bahwa bulan ini adalah saat yang tepat untuk menanam padi, kan begitu kan. Kemudian bulan ini tidak tepat untuk melakukan atau melangsungkan pernikahan misalnya. Nah itu adalah karena misalnya para peneliti muslim abad pertengahan itu menggunakan metode ya. Kalau di kita juga sebetulnya menggunakan metode namun lebih ke esoterik ya. Kalau pengamatan terhadap benda-benda angkasa itu eksoterik karena melihat ayat-ayat Tuhan ya. Kemudian untuk pendalaman atau pendalaman dengan melihat ke dalam itu dikatakan sebagai esoterik. Timur gitu ya, kebiasaan di timur seperti Nusantara, kemudian wilayah-wilayah lain anu aya di Palewetan itu lebih mengembangkan filsafatnya itu esoterik, artinya melihat ke dalam. Kalau di dalam dunia Islam ke sufisme lah atau tasawuf kan. Kalau tasawuf itu lebih ke esoterik, sementara untuk pengamatan benda-benda angkasa atau langit dengan menggunakan penelitian itu lebih ke eksoterik. Tapi kedua-duanya itu memang hal yang sebetulnya kalau kita cermati, kita telaah, itu tetap menggunakan suatu keterkaitan dengan geometri ya. Karena kalau kita melihat apapun yang ada di semesta ini memang tidak pernah lepas tina rumus-rumus dan yang namanya geometri ya. Sampai katanya wajah manusia kemudian foto manusia pun itu tak lepas dari yang namanya geometri. Apalagi saat ini kan ketika kita lebih banyak mengupload foto ke media sosial, karena media sosial itu sudah dibangun atau sudah dibenamkan ke dalamnya AI,
artificial intelligence bisa mengubah-ubah geometri wajah kita lah ya. Kita lihat saja ya, tiba-tiba yang cakum atau yang misalnya biasa-biasa aja jadi glowing ya, jadi glowing. Itu kan digeometrikan, diubah geometrinya itu oleh AI kan. Ya makanya kan konsep geometri inilah yang menjadi alasan atau penyebab munculnya begini. Kita teh ketika melihat wajah hiji jelemanya tiba-tiba suka ya. Karena memang si di dalam genetika kita itu sudah dibenamkan geometri yang cocok dengan apa yang kita lihat. Nah, ketika kita tidak suka kepada seseorang ya, itu karena memang geometri yang ada di dalam tubuh kita itu tidak sesuai dengan yang kita lihat. Begitu kan? Makanya muncul ngewa contohnya asa asa nante asa ngewa ningali si eta mah misalnya. Ya begitulah ya. Jadi mitologi ataupun logos itu sebetulnya kedua-duanya dibangun oleh fundament penting yaitu geometri ya. Bahkan kalau kita mengamati atau melihat mendalami tasawuf ya, itu sebetulnya sama sekali tidak bertolak belakang dengan sains ya. Sains beginilah mengatakan bahwa di zaman abad ke-4 ya sebelum Masehi, kalau tidak salah nih, Demokritos itu menyebutkan bahwa asal mula segala sesuatu itu berasal dari atom. Teorinya kan dikenal dengan atomisme. Jadi benda-benda yang ada di semesta ini memang tidak lepas dari atom yang mengumpul katanya. Membentuklah menjadi batu, menjadi manusia, kemudian menjadi benda-benda yang ada di semesta ini. Penelitian lebih lanjut kan baru dikembangkan abad ke-19 ya. Ketika manusia sudah bisa menciptakan teleskop atau mikroskop lah. Kemudian maka ditemukanlah bahwa atom itu ternyata tidak satu ya. Karena di dalamnya itu kan ada dua kalau tidak salah, elektron dengan inti atom. Kemudian penelitian dilakukan kembali, muncullah yang namanya inti atom pun ada dua katanya. Ada proton, ada neutron. Kemudian saat ini ya penemuan paling mutakhir menyebutkan bahwa atom itu masih ageng ya, masih terlalu besar karena di dalam atom itu ada unsur pembangun yang sangat fundamental lah. Partikel atau unsur pembangun fundamental yaitu kuark ya. Kuark itu kan kalau tidak salah nih ya 4, kemudian nanti jadi 2, jadi 1, dan pada ujung-ujungnya itu akan sampai ke dasar kedalaman yang memang di situ ada yang disebut dengan kehampaan. Kehampaan ya, kita itu sebetulnya memang hampa ya, kosong hampa sebetulnya ya. Kalau kita mengatakan kita itu hampa atau kosong sama sekali, tapi kosong itu bukannya tidak ada ya, beda. Kalau nol dengan kosong itu beda kan. Kita itu hampa, artinya kalau kita terus mendalami ke dalam itu kita itu hampa. Tapi di dalam kehampaan itulah justru tersimpan energi yang dahsyat, dinamis, kemudian ada cinta ya, di situ itu ada peace, kedamaian, kemudian ada kekuatan yang memang dahsyat di dalam kedalaman jiwa kita. Itu kan di tasawuf itu disebutnya lub ya. Lub itu tingkat kehampaan dan itu akan membangun satu kesadaran yang sangat tinggi. Nah, kesadaran yang sangat tinggi ini kalau di dalam bahasa Islam ya kan sidratul muntaha. Sidrat itu kan sadarnya. Muntaha itu yang sangat tinggi ya. Ini di tasawuf ya. Tidak ada jauh beda dengan apa yang dikaji oleh ilmuwan-ilmuwan yang meneliti atom ya. Ya ternyata kalau kita melihat ke sana, diri kita ini memang hampa ya, kosong sebetulnya. Tapi di dalam kekosongan itulah tersimpan energi yang sangat dahsyat,
kekuatan yang sangat hebat, kemudian cinta, kedamaian, dinamis, sikap positif itu ada di dalam diri kita. Makanya Islam atau agama manapun ya selalu menyebutkan ketika kita manusia itu supaya muncul kekuatan dirinya, potensi-potensi dirinya mesti lebih banyak tahanus. Tahanus itu berdialog dengan diri sendiri atau betul-betul diam tetapi menaikkan tingkat kesadaran kita. Ya minimal sadar itu bahwa kita ya ada di sini lah begitu. Tapi kan kadang-kadang kita itu antara lub ya hati, kolbu lah, kalau hati mah kolbu dengan aklun itu sok patojanya hati aya di dia ya, tapi akal kita kemana-mana, pikiran itu kemana-mana. Ya tidak salah lah karena memang manusia itu begitu ya. Namun dalam sesekali waktu kita memang mesti bisa meditasi, bisa zikir, kemudian bisa wirid, bisa juga niis lah bahasa Sunda namanya. Nah makanya sekali lagi di dunia ini memang ada rumus-rumus di kehidupan ini yang memang tidak bisa kita lihat tapi dapat kita rasakan ya kehadirannya. Karena alam juga kan memiliki rumus yang dia itu tetap memiliki tugas untuk menyeimbangkan kehidupan ini. Makanya antara mitos dengan logos itu sesuatu yang tidak bisa kita sangkal sampai kapanpun. Kenapa? Karena tingkat pengetahuan manusia memang beda-beda kan. Kelompok yang satu malah lebih percaya kepada logos misalnya. Yang satu lagi lebih percaya kepada mitos kan. Dua-duanya memang bisa mendekatkan kita kepada yang maha kuasa ya. Dan orang-orang yang peneliti muslim abad pertengahan itu kan lebih eksoterik ya, mengamati benda-benda angkasa dengan seperangkat pisau penelitian yang beda-beda juga ya. Tetapi masyarakat di sebelah timur yaitu lebih ke esoterik, lebih melihat ke dalam, kontemplatif, tetapi memang menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat ya. Saya ambil contoh lah, pada abad ke-7 ke-8 kan masyarakat kita sudah bisa membuat candi ya. Candi Borobudur misalnya, ketika diamati dan diteliti oleh orang-orang saat ini, manusia-manusia modern, di situ kan terkandung rumus geometri yang sangat rumit tetapi indah ya. Itu kan contoh kehebatan leluhur Nusantara ya, yang lebih mengedepankan sikap esoterik ke dalam batin ya dia itu. Tetapi ketika sudah diejawantahkan ke dalam bentuk bangunan ya, ke dalam bentuk kehidupan sosial, itu menjadi yang lebih hebat. Makanya dulu nenek moyang kita itu membangun padepokan ya, membangun semacam tempat untuk meningkatkan pangaweruh ya, bukan hanya ilmu pengetahuan, juga dilengkapi oleh pangaweruh ya. Makanya di kita itu ada istilah ilmu pangaweruh ya. Kalau kaweruh itu lebih ke batin ya, kalau ilmu pengetahuan itu lebih ke akal ya. Ini memang dua hal yang mesti disatu padukan, jadi jangan dipisah-pisahkan antara keyakinan ya, antara keyakinan dengan pengetahuan memang mesti sejalan ya, supaya kita bisa meningkatkan potensi kita lah. Begitu ya, sekali lagi kata Imam Al-Ghazali di dalam hadis disebutkan bahwa inna syamsa wal qamaru la ayatani min ayatillahi la yaksifani limautin ahadin wala lihayatihi. Faiza ra'aitum zalika fafja'u ila dzikrillahi wassalah. Ketika kita melihat fenomena alam seperti gerhana matahari dan bulan, jangan disangkut pautkan dengan kematian ataupun hidupnya seseorang. Justru ketika melihat itu, segeralah ila dzikrillah, mengingat Allah, wassalah, dan sholat atau doanya. Nah, kemudian fakaifa yulaimu hadza maqalu. Lalu bagaimana hal-hal ini ya, hal-hal yang dikatakan oleh Rasulullah ini tidak bertentangan dengan
pandangan filsuf ya, karena para filsuf itu memang tidak menyangkut pautkan antara peristiwa alam dengan nasib seseorang ya. Jadi ketika misalnya para filsuf muslim abad pertengahan itu mengawasi sebuah bintang ya atau gugusan-gugusan bintang, ya itu tidak ada sangkut pautnya dengan nasib hiji jelema ya. Mereka itu lebih fokus ke penelitian bahwa keberadaan rasi bintang ini paling tidak menjadi penanda sebuah musim ya. Begitu kemudian kulna katakanlah kita mengatakannya al-Ghazali walaisa fi hadza ma yunaqidu ma qoluhu. Jadi tidak memang betul ya, tidak ada di dalamnya itu pertentangan apa yang diucapkan dengan para filsuf dengan apa yang terkandung di dalam hadis tadi ya. Karena para filsuf itu memang tidak menyoal bahwa adanya fenomena-fenomena alam di sekeliling kita itu ada sangkut pautnya dengan nasib biji jelema ya. Tidak ada ya. Kata Imam Al-Ghazali walaisa fi hadza ma yunaqidu ma qalu, memang tidak ada sangkut pautnya ida laisa fihi ila nafyun wa qaul kusufi lamautin ahadin auli hayati wal amri bisolat indahu. Dan ini memang tidak ada sangkut pautnya ya antara terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari dengan kematian seseorang atau dengan kehidupan seseorang, wal amru dan perintah untuk sholat ya. Jadi antara perintah untuk sholat dengan pandangan para filsuf atau pandangan masyarakat Mekah saat itu ya, ketika Nabi meninggal oleh anaknya, itu tidak ada sangkut pautnya. Artinya yang ini hal lain, yang ini hal lain gitu. Nah kalau di dalam pengetahuan kan memilah dan memilih satu hal dengan hal lain itu memang satu kemestian. Jadi ulah nepi ka falasi ya. Ya kalau kata Imam Al-Ghazali falasi itu incoherence ya, atau tahaput ya, rancu. Ini hebat ya, ulama-ulama dulu itu mengungkapkan hal-hal memang cukup hebat dan pelik. Hebat, pelik, kemudian mesti menggunakan nalar yang memang kalau di dalam tasawuf itu kan mesti lub ya. Lub itu meningkatkan kesadaran kita terhadap diri kita lah ya. Saya selalu teringat ya, ada pepatah yang mengatakan begini, supaya kita memang mengakui bahwa kita itu kecil di semesta ya, paling tidak kita memang mesti memandang bahwa kita teh kecil, atau berusaha terus untuk mengecilkan diri kita ya. Mengecilkan diri kita itu ya dengan zikir, meditasi, melihat ke dalam ya, atau esoteris kalau di dalam kajian tasawuf. Kita lanjut, wasar'u alladzi ya'muru bisolati inda zawali wal ghurubi wat tulu'i min aini yab'adu minhu ayyamuru indal kusufi biha istihaban. Jadi syariat ya, syariat atau fikih lah ya. Fikih itu memerintahkan sholat ketika terjadi gerhana ya, atau di sini inda zawali ketika siang, wal ghurubi dan ketika matahari terbenam, wat tulu'i dan ketika matahari itu terbenam ya, min aina yab'adu minhu ayyamuru indal kusufi biha istihaban, hanya untuk mendapatkan istihaban itu keriduan Allah ya, keriduan Allah. Fa'in kila, dan jika dikatakan misalnya nih ada hadis yang memang dipalsukan atau ditambah-tambah lah oleh manusia saat itu, faqad ruwiya, dan jika diriwayatkan annahu qala, sesungguhnya Rasul mengatakan fi akhiril hadisi, di akhir hadis atau di penghujung hadis, walakinallaha iza tajalla la syai'un hodo Allah, tetapi Allah itu katanya
menampakkan ya, jadi adanya fenomena-fenomena alam itu seperti gerhana matahari di dalam hadis yang ditambah-tambah ini katanya bahwa Allah itu sedang menampakkan dirinya atau tajali ya. Iza tajalla la syai'un hodaun, maka segala sesuatu mesti sujud kepadanya. Kata Imam Al-Ghazali terhadap hadis ini ya yang ditambahkan. Jadi ada penambahan hadis katanya kata Imam Al-Ghazali dalam hadis yang tadi yang inna samsa wal qamara wal ayatani min ayatillahi la yaksifani la mautin limautin ahadin walali hayatihi, kemudian ditambah-tambah bahwa munculnya gerhana matahari dan gerhana bulan ini dengan tajalinya Allah, atau Allah itu ini kan mujasima ya, konsep mujasima itu biasanya dikembangkan oleh kelompok-kelompok tertentu lah, ada lah, saya tidak perlu sebutkan lah. Ada paham mujasima bahwa Allah itu ketika ya ke dunia, cenanya ke alam dunia memperlihatkan sehingga apapun yang ada di langit dan di bumi inilah sayun khodo alahu mesti sujud atau sebagai bentuk penghormatan kepada tajalinya Allah ini ya. Tajali itu menampakkan lah, menampakkan. Tapi dalam tasawuf itu beda, bukan ya. Nanti kita bahas. Fayadallu ala annal kusufa hudu'u bisababi tajali. Jadi katanya ketika muncul gerhana itu ya, gerhana itu hudu'a sebagai bentuk penghormatan bisa babit tajali karena disebabkan oleh tajalinya Tuhan atau Allah. Itu ada yang mengatakan begitu ya dulu ya di abad pertengahan bahwa kemunculan gerhana itu karena Allah itu tajali, menampakkan lah, menampakkan, maka alam pun mesti tunduk dan patuh kepada Allah. Kata Imam Al-Ghazali, kuna kita katakan hazihi ziyadatu ini adalah hadis atau kalimat yang ditambah-tambah. Lam yasoh, tidak sohih ya. Nakluha apa yang dikatakan itu, fayajibu maka kita wajib ya, kita wajib mesti takdzibun mengingkarinya nakiliha terhadap orang yang mengatakan itu atau yang menukil hadis tambahan ini ya. Jadi takdzib itu menganggapnya dia itu bohong lah, dusta ya, lamun ayeuna mah bustam ya, atau modus ya. Takdzibu nakiliha terhadap apa yang diucapkan atau yang dinukilnya itu. Nah jadi memang ditambah-tambah ya supaya terkesan bahwa kejadian-kejadian alam itu disangkut pautkan dengan tadi kata Imam Al-Ghazali ini hal yang mestinya tidak ditambah-tambahkan ya, kemudian dimasukkan seolah-olah ini teh ada sangkut pautnya dengan turunnya Allah ke dunia, kemudian mesti menghormati. Kata Imam Al-Ghazali, hadhihi ziyadatu ini ditambah-tambah, lam yasoh dan tidak soheh. Nakluha apa yang diucapkan tentang itu fayujibu maka wajib ya kita itu takdzib menyebutnya sebagai pembohong atau pendusta nakilnya terhadap apa yang dinukilnya itu. Jadi sekali lagi Imam Al-Ghazali mewanti-wanti ya bahwa kita memang mesti jeli ya, jeli, objektif dan tidak mudah menyinggung atau menggunakan dalil agama ya untuk membantah hal-hal yang memang aksiomatik. Di dalam tasawuf kan memang ada konsep tajali ya, tapi tajali di dalam tasawuf itu bukan berarti Allah itu mujasima. Kalau kita misalkan kognisi kita membayangkan turunnya atau tajali atau penampakan Tuhan itu seperti kita menonton televisi ya, ketinggali gitunya, itu kan mujasima ya. Justru kalau kita melihat istilah ya, istilah yang saat ini populer di dalam kehidupan, katanya segala sesuatu itu memang sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Kemudian bahkan Nabi Muhammad pun ketika Isra Mi'raj itu sampai ke Sidratil Muntaha. Kalau kita bahasakan secara bebas, sidrot itu sidroh ya namanya itu kesadaran kan, sodrun itu sadar ya, sadar lapang dada, muntaha yang sangat tinggi ya, yang sangat. Jadi kesadaran tertinggi inilah yang mesti kita munculkan dalam hidup.
eling ya upami di masyarakat Nusantara makan eling ya tak aya pepujian oke ya eling-eling maka eling pun mingkang di bumi bukan pepujian ya apa teh pupuhnya eling kan eling-eling mangka eling mingkang di bumi alam. Oke, jadi dalam tasawuf itu kan ada 3 tingkatan nih manusia untuk mendapatkan kesadaran tertinggi. Kita bahas sedikit. Pertama kan ada takholi. Takholi itu kita itu membersihkan jiwanya tina anu disebut dengan kokoter batin ya. Ya berusaha menjauhi hal yang dipandang jelek, menghindari apa teh suudon ya ngagibah ngomongkan kejelekan orang lain ya bukan hal yang jelek lah kita nyahkan kita lenyapkan itu takholi karena mana mungkin kita menjadi manusia yang bersih ketika kita masih membawa muatan-muatan negatif masih kena seneng ngagibah ya, ngadongeng ya ngadongeng kejelekan orang lain. Nah di dalam tasawuf atau dalam sufisme itu disebutnya takholi. Takholi itu membuang sifat-sifat jelek ya atau muatan-muatan yang memang sangat jelek. Kalau kita terus menggibah itu kan kata hadis juga dan kata dalil itu sama dengan kita itu mengonsumsi mayat atau bangkai penyakit kan ya. Jadi tong ngagibah wae nya gitu tah. Yang kedua setelah takholi itu ada tahali. Nah bedanya kan kho dengan ha itu tapi artinya beda. Nah kalau tahali itu menghias ya mapaesan maneh ku kalakuan atau laku lampah atau perilaku yang baik. Kalau biasanya kita menggibah ya ditaholi kan dilenyapkan kemudian tahali itu mapaes dengan positive thinking kemudian dengan mengakui bahwa orang lain pun selain memiliki kelemahan juga diliputi oleh kelebihan gitu atau memang mengenolkan itu untuk ngomong ke nulain ya memuji hanya ketika kita melihat di jalan misalkan ketika ya biasa saja misalnya ini sinyal nanti awannya jadi luplop. Kemudian yang ketiga ada tajali. Kalau tajali itu ketika kita sudah bersih kemudian hidup kita diliputi oleh hal-hal yang positif kebiasaan baik yang positif maka itu akan memunculkan tajali. Tajali itu bahwa kita seperti apa yang disebutkan oleh hadis ya bahwa seolah-olah kita itu selalu diawasi atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melihat gunung, melihat langit, bulan, manusia lain pun disitulah nampak keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah muncul tajali ya itu tidak akan kita itu melakukan hal-hal yang jelek kepada sesama manusia karena manusia mau jahat atau manusia mau sebaik sekalipun itu adalah penampakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu tajali di dalam tasawuf ya. Nah, kemudian di masyarakat kita ya saat itu ya, abad ke-7, abad ke-8 atau abad pertengahan memang sudah memegang konsep-konsep yang serupa tetapi beda di dalam metode ya. Masyarakat kita itu lebih ke sifat esoterik yang melihat ke dalam. Makanya di masyarakat kita abad pertengahan itu lebih banyak sikap kontemplatifnya, kontemplasi, kemudian merenungi apa yang ada di sekelilingnya ya. Nah, dalam sikap merenung itulah maka mereka bisa menembus kedalaman hati yang paling dalam atau disebutnya lub ya. Lub itu tingkat kesadaran yang paling tinggi. Ya kita memang mesti 10 menit sampai 20 menit mah dalam sehari itu kita mesti membiasakan menembus ke dalam ya. Menembus ke dalam supaya kita mengakui bahwa kita memang kecil tetapi ketika sudah masuk ke dalam
sesuai dengan teori atomisme itu akan muncul yang namanya energi, kekuatan, peace, kedamaian, kemudian dinamis ya. Dinamis itu ya aktif lah. Kemudian kita akan menjadi manusia yang memiliki potensi yang cukup hebat ya. Karena kan para nabi juga, nabi dan rasul itu kan melakukan laku seperti itu ya. Banyak mengasingkan ke tempat-tempat yang sepi ya, tiiseun ya, meniis lain cicing deket kulkasnya. Tapi kan kalau kita memang sudah misalnya sampai ke tahap itu atau dalam tasawuf ke makom itu, kita ada dimanapun ya, sampai ke tahap tajali tadi, apapun yang ada di sekeliling kita itu adalah tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sulit ya untuk sampai ke sana, itu membutuhkan riyadhah ya, latihan ya, atau olah batin sekaligus olah pikir ya. Kita jangan memandang bahwa hidup itu hanya satu sudut saja ya. Jika misalkan ini di dalam pengetahuan ya, para filsuf muslim, para ulama Islam abad pertengahan memang sudah memberikan sumbangsih yang cukup besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Tetapi di samping ilmu pengetahuan ya, di masyarakat Nusantara abad pertengahan juga sudah mulai muncul yang namanya ilmu pangaweruh atau kaweruh ya. Ini yang ada kaitannya dengan batin. Bahkan di masyarakat Timur Tengah pun dulu itu tidak hanya berkutat pada penelitian terhadap benda-benda angkasa, langit dan sekelilingnya, juga banyaklah aliran-aliran yang ke sufi ya, ke sufisme, tasawuf, kan banyak ulama-ulama yang kesana juga. Bahkan di penghujung hayatnya kan Imam Al-Ghazali itu lebih ke sufisme. Beliau kan menulis seperti Kunci Kebahagiaan, Miftahus Sa'adah ya. Kemudian menulis juga Ihya Ulumuddin ya. Di bagian keempat, jilid keempatnya kan fokus ke tasawuf. Nah, jadi sekali lagi Imam Al-Ghazali mewanti-wanti ya, karena ini kitab tahafudz ini menyitir masalah yang ada kaitannya dengan filsuf, maka di sini Imam Al-Ghazali mengajukan hujah-hujah atau argumen yang memang ada kaitannya dengan kefilsafatan juga ya, kefilsafatan juga. Tapi di buku-buku lain Al-Ghazali itu, Abu Hamid Al-Ghazali banyak juga menyinggung masalah tasawuf. Yang jelas bahwa kata Imam Al-Ghazali, jangan sekali-kali atau jangan mudah menggunakan dalil agama untuk menyanggah hal-hal yang sudah diteliti oleh para ulama muslim abad pertengahan dengan para filsuf, karena itu sudah aksiomatik. Ketika para filsuf atau ilmuwan ya sampai saat ini mengatakan bumi itu bulat ya, kita betulkan bahwa bumi itu bulat ya, meskipun kita belum naik ke angkasa misalnya ya, karena mereka juga ya, para saintis punya tanggung jawab moral untuk mempertanggungjawabkan apa yang ditelitinya. Jangan misalkan menyangkakan ada dalil alam naj'alil ardo mihada, Pak, cenanya bahwa bumi itu bagaikan hamparan. Kan itu ada bagaikan ya, seolah-olah menghampar ya. Seolah-olah menghampar itu artinya bahwa bumi terlihat seperti menghampar sangat luas ketika kita ada di atasnya. Ketika misalnya kita naik ke atas, terusnya ke angkasa, ya patut disebutkan bahwa bumi bulat ya. Dan itu sudah diteliti lah, foto-fotonya pun banyak. Tapi saat ini memang ada yang menyangkal dan menggunakan ayat-ayat untuk membantah itu. Nah, kata Imam Al-Ghazali, justru itu bukannya baik, malah faqad jana ala dini wa do'afa amruhu. Itu justru menjadi tindakan jahat ya, tindakan jahat terhadap agama dan melemahkan sendi-sendi agama. Terlepas apakah itu keyakinan ataupun apa ya, kalau misalnya itu keyakinan saya misalkan ya nggak usah diomong-omongkan lain ya.
Kalau kamu misalkan mengatakan bumi itu bentuknya kotak ya silahkan ya, tapi ulah maksakan supaya anu lain juga mengakui bahwa bumi itu kotak atau menyanggah sakadaeknya sekenanya bahwa yang memiliki pandangan bumi bulat salah misalnya. Nggak usah begitu lah, karena bedanya kalau yang mengatakan bumi bulat itu sudah diteliti ya, kalau yang mengatakan bumi flat earth itu hanya mengatakan membuat wacana dan dia tetap tinggal di bumi ya, minta naik ke atas gitu kan. Ya diam di bumi ya sambil lamun dina bahasa iya mungkin jago kandang lah ya, hanya diam di bumi hanya dengan melihat sawah, oh gening bumi teh lempeng ya gitu rata atau bentuknya menghampar. Itu sudah diselesaikan oleh ulama-ulama dahulu ya. Kemudian bahkan abad ke-16 pun kalangan gereja sudah mengakui bahwa bumi itu bulat lah. Dulu kan memang sempat menjadi dogma bahwa bumi teh bahkan bukan hanya kelompok-kelompok muslim yang memang seolah-olah anti ilmu pengetahuan ya, atau puritan lah ya. Kelompok gereja pun sampai abad ke-16 masih memandang hal yang sama bahwa bumi teh lempengnya. Lamun kita ke sana itu ke ujung ke menggunakan kapal ya, tuluy ke belah kulon itu katanya akan sampai di ujung planet bumi ini. Itu kelompok gereja itu sampai abad ke-16 masih begitu ya. Masih menggunakan pandangan-pandangan yang memang dogma ya. Tetapi saat ini mau tidak mau ya mesti mengakui ya bahwa bumi ini memang bulat ya. Nah, jadi kita sudah banyak membahas. Nah, sebelum kemudian di wilayah timur ya ketika lebih ke esoterik, ke tasawuf ya, kalau saat ini mah itu biasanya menghasilkan algoritma dalam bentuk jampe atau mantra. Jampe dalam bentuk mantra biasanya. Itu kan sebetulnya bahasa-bahasa algoritma kuno ya. Ya, kalau zaman modern itu kan algoritma itu ada di dalam HP kita misalnya. Tampilan web itu adalah tampilannya, tetapi kedalaman web itu ada rumus-rumus atau kode-kode atau coding yang merupakan algoritma atau bahasa mesin atau bahasa pemrograman yang kalau kita baca itu maka artinya kalau kita baca itu tidak akan mengerti kecuali kuno mampu kuno paham ya, yang sudah mempelajari tentang kode-kode PHP, HTML, CSS dan lain sebagainya lah. Nah, mantra pun seperti itu sebetulnya, itu adalah coding ya, coding masa lalu yang memang mesti kita akui itu ada ya. Itu ada ya. Dan itu dikembangkan di timur ya, biasanya di masyarakat India, Cina, kemudian di Nusantara juga ya. Hal-hal seperti itu. Kemudian kata Imam Al-Ghazali satu lagi ya, bahwa ketika misalkan apa yang ditambah-tambah hadis itu pun walau karena sohihan, ketika sohih pun misalnya, tapi Imam Al-Ghazali sudah menyangkal itu hadis ziyadatu ya, bahwa ini ditambah-tambah walau karena sohihan, meskipun hadis ini misalnya sohih ya, yang ditambahnya tadi lakana ta'wilahu itu hanya bisa hanya si hadis ini mungkin hanya bentuk metafor atau pentakwilan, pentafsilan ya. Karena banyak sekali ya hal-hal yang kata Imam Ghazali mimma kabiratin umurin kotok yatin. Artinya banyak sekali hal-hal yang di dalam hadis ini ya, kalau ini dianggap sahih nih ya, yang mesti ditakwilkan, dan memang ini mesti betul-betul ditakwilkan secara metafor itu kiasan ya, tamsil. Nah, jadi sekali lagi ini Imam Al-Ghazali mengingatkan kita untuk hati-hati ya terhadap banyaknya hadis yang ditambah-tambah ya. Kan kalau hadis kan ada yang hadis dhaif cenanya lemah, kemudian ada juga hadis yang ditolak ya. Bahkan ada juga hadis palsu seperti yang kata Imam Al-Ghazali sebutkan, wa hadhihi ziyadatu lam yasuh ya. Ini adalah hadis yang ditambah dan tidak sahih. Maka kita mesti mengatakan bahwa si
penukilnya ini ya, penukil yang mengatakannya atau yang mengutipnya takdzibun sebagai pembohong, pendusta, modus ya. Bagian kelima, alinea keenam, besok kita akan mengupas masalah ateis. Nah, jadi di abad ke 8, 9, 10 itu sudah dibahas nih ateisme oleh Al-Ghazali ya. Kita bahas besok ya, mudah-mudahan ada waktu dan kita panjang yuswa ya. Teman-teman mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini terlalu berbelit-belit ya, karena memang beginilah ya, mengkaji kitab klasik mungkin tidak efektif ya kalau disebutnya, tapi nggak apa-apa lah. Yang jelas saya akan mencoba terus ya mengkaji kitab ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, karena ya kita mesti saling berbagi teman-teman ya. Besok kita akan bahas ateisme, kemudian lusa kalau panjang Yusua kita bahas ke perdebatan ketiga ya. Ini masih mukodimah kedua, kemudian ada 4 mukodimah ya sebelum kita memasuki masalah atau hal-hal yang memang dibahas di dalam kitab Tahafut Al-Falasifah ini. Nuhun, mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.